Oke, jadi teman-teman ya, untuk besok lusa ya benar ya, tanggal 15 kita ada, ini jamnya benar ya Pak? Hah? Oh, katanya jam berapa? Oke. Jadi teman-teman tanggal 15 jangan lupa ya, ini acara besarnya Prudential setiap tahun kita kick off. Kenapa acara besar? Karena ini adalah panggung promosi dan achiever, di mana ini hasil kerja keras seperti tadi Pak Far bilang ya, ini hasil kerja keras kita setahun. Tapi jangan lupa setelah kerja keras biasanya orang mulai comfort zone ya. Justru tahun setelah Anda naik, ini waktunya Anda kerja lebih keras lagi karena Anda akan mendapatkan OR yang sangat luar biasa. Kerjanya sama, income-nya beda ya. Teman-teman, ini di Diandra nggak khusus untuk yang promosi sama achiever. Ya, kalau saya bilang ke tim saya yang dapat undangan, Anda tanya di admin masing-masing ya. Anda boleh datang. Yang saya tahu beberapa dari teman-teman kita cuma datang aja, tahun depannya ketularan. Luar biasa ya. Kok enak amin tok ya kamu itu ya. Maksudnya gini, lihat aja, terus kerjanya disamain sama yang dulu, tahun depannya ketularan ya. Bukan cuma lihat aja, tapi gini, kalau Anda nggak datang, Anda nggak visual, mungkin Anda nggak membayangkan, gila ya, ternyata menjadi seorang AAD itu seperti itu ya. Kalau saya melihat dari sisi yang negatifnya ya, tapi kalau kita lihat ada ribuan orang naik AAD, berarti sangat-sangat masuk akal dan sangat mudah naik menjadi seorang AAD teman-teman. So itu masuk akal kalau Anda mau capai di 2021 ya. Lihat aja seperti apa seremoninya ya, dan Anda bayangkan Anda kerjakan, semoga tahun depan yang lainnya bisa naik ya. Oke. Ya. Nah, ini mulainya katanya Pak Mat 8.30 ya, tapi nanti mungkin belum diatur ya. Kayaknya belum diatur ya Pak ya. Yang promosi jam berapa atau apa? Atau atau acara dulu? Ya, nanti nyusul, cuman kurang lebih mulai setengah 9 ya, jam 9 ada 2 pembicara di sini. Ya. Nah, kalau yang naik panggung ya, yang keren sedikit karena itu foto, nanti Anda bisa branding di medsos supaya orang wow, Mama melihat ya, Mama Joni ini naik, wah Joni kita bisa promo. JJ Pro. Oh JJ Pro ya. Oke, tempatnya di Diandra. Oke, yang kedua adalah kita party, kasih tepuk tangan dulu ya. Gini loh tepuk tangannya rock ya. Ya. Yang belakang tidak tepuk tangan kenapa? Ini ketawa, bolong ya tepuk tangan. Coba 1, 2, 3. Nggak tepuk tangan, udah salah saya. Coba lagi, nggak tepuk tangan semua, saya nggak terus. Saya kenapa lagi nyuruh tepuk tangan sih lah? Moodnya sudah turun. 1, 2, 3. Sudah mulai. Tapi setahu saya memang yang dipakai itu cool ya. Saya positif soalnya. Oke teman-teman ya, yang terundang ini maaf ya, nggak semua keundang karena tempatnya terbatas ya. Tapi khusus untuk yang sudah diundang, jangan lupa datang jam 5, ada jamnya ya, jam 5.30. Kenapa? Karena kita mau bikin acara happy-happy ya, setelah setahun kerja ya, kita kepengen kasih hiburan ya, dan lihat teman-teman yang lain juga happy-happy di situ. Kita makan, kita party ya. Ini temanya rock. Lalu dress code-nya jangan lupa ya. Nah, kita siapin angpau atau hadiah kepada 3 dress code terbaik ya, untuk pria dan wanita. Jadi tampillah serak mungkin ya. Oke, nah lalu ada tambahan, kita bikin game-game ya. Jadi ya supaya acaranya nggak flat ya. Nanti kita di tengah-tengah ada game dan juga ada award, ada appreciation night untuk masing-masing agensi. So yang Anda merasa Anda menjadi top di agensi itu, datanglah dengan gagah perkasa ya, pakai baju yang keren, rocknya seperti itu. Nah lalu nanti di akhir ya, kita juga adain rock and roll Sumba Party ya. Jadi Anda siapkan tenaga Anda, minum cakpo. Takutnya tengah-tengah terus atau bawa counter pain ya. Siapa tahu, tapi pokoknya kita party lah ya. Nah, 5.30 sampai di sana karena kita mau langsung mulai. Oke? Ada yang mau tanya? Ya.
undangannya saya nggak tahu ya, kayaknya yang ini sudah habis juga. Saya nggak tahu, coba tanya ke leadernya, mungkin ada. Tapi ini adalah acara pertama di Januari 2020 dan kita mulai dengan laptop bisnis yang luar biasa karena kita mengundang Tommy Syawirah ya. Kita selalu ingat bahwa Pak Wibi selalu bilang Tommy Syawirah yang membuat waktu itu ya, maksudnya semua ikut Tommy Syawirah tapi nggak semua jadi seperti Pak Wibi. Tapi Tommy Syawirah salah satu coachnya Pak Wibi sehingga Pak Wibi mengerti bagaimana caranya menaklukkan bisnis dengan sangat-sangat sukses luar biasa. Ini benar-benar orang yang sangat-sangat bisa merubah mindset kita. So teman-teman, kalau Anda belum tahu dan belum ngundang, Anda harus ajak calon agent Anda yang Anda kira potensi. Saya yakin setelah dengerin Tommy Syawirah pasti dia ngerti dan dia pasti mau jalan. Ya, apalagi dia membuat bukunya kayak dari bisnis asuransi. Karena Tommy Syawirah dulu adalah coach yang banyak coach semua agensi-agensi besar di Jakarta. Makanya dia tahu bagaimana bisnis prudential tentang dalamannya. Ya, ini tanggal 18, mulainya jam 9. Ini kayaknya ini registrasinya ya, tapi kalau saya sih info ke tim saya 9.30 datang, cepet-cepetan. Kita nggak buka ruangan sebesar ini, karena kalau ruangan sebesar ini pasti nggak konsen. Ya, kita sudah sepakat para KPM kita buka separuh aja, jadi di dalam kurang lebih 150 orang. So kalau sudah nggak ada tempat, maaf ya, Anda mungkin harus berdiri di belakang. Ya. Lalu setelah itu kita break. Setelah break, Anda makan siang sendiri-sendiri, ya. Dan kita langsung sambung goal setting untuk semua, all agent sama all leader. Tapi ini maaf sudah close, nggak ada dan ini sudah lebih. Teman-teman supaya tahu ya, kalau buku kita pasti kasih, tapi kalau tempat kita nggak bisa. Oh saya sudah bayar tempat, kita nggak bisa guarantee itu. So first come first, pintar ya. Ini sudah kelebihan banyak, jadi datanglah. Ini kan mulainya jam 1. Saya rasa sih kayaknya mulainya sama Pak Wibi mana Pak Wibi? 13.30 aja ya, karena kan kita harus last stop bisnisnya. Jadi gini, kita mulainya 13.30 ya, tapi Anda ruangan ini dibuka jam 1. Sebelumnya tutup ya. Jadi Anda jam 1 buka, silakan siapa yang datang. Nanti kalau sudah mulai, Tommy Syawirah mulai, tidak ada yang boleh ngecup. Kasih tahu teman Anda, tim Anda tidak boleh dicup atau dikasih tas. Karena tas itu tidak bayar. Ya. Oke? Nah, ini yang untuk siapa yang merasa milenial? Bukan merasa. Bukan saya tanya siapa yang milenial. Siapa yang merasa milenial? Memang yang di belakang itu tua-tua yo. Memang ternyata. Makanya tepuk tangan aja susah. Siapa yang merasa milenial? Saya juga ya. Siapa yang benar-benar milenial? Tahu nggak saya milenial itu usia berapa? Kalau FB17 sudah tahu diri semua, jangan dianggap halu semua. Katanya milenial itu 39. Kalau yang ini kita punya aturan ya, di 2020 yang boleh masuk di sini adalah kebetulan PSI-nya Winas, Feli ya, sama siapa ya? Wahyu ya? Enggak, itu lain. Wahyu itu spesial. Feli mana? Winas mana Winas? Mana Winas? Winas gak datang ya? Lainnya mana? Dari Sydney ya. Winas sampai usia berapa ini? 30. Berarti saya boleh ikut ya. Jadi mamanya maksudnya ya. Jadi maksimal sampai usia 30. Ini untuk pertama kali. Jadi nanti program seperti apa? Nanti dijelaskan di tanggal 23. Teman-teman, walaupun Anda milenial, tapi jangan merasa seperti anak kecil terus. Jangan terus dikasih tahu leadernya, ayo datang. Ya, karena Anda nggak bisa kaya kalau seperti itu. So, Anda catat ya, tanggal 23 tidak boleh ada acara apapun. Kencan juga nggak boleh. 6.30 di sini ya, akan dipandu oleh mereka. Percayalah, kami yang tua-tua nggak datang kok. Serius ya. Jadi yang muda-muda aja di dalam. Jadi nanti
Macbeth kalau kita nganter kita di depan, ya. Pokoknya di dalam nggak boleh yang tua lagi, tidak kayak MBC tahun lalu. Ya. Ada yang mau tanya? Nggak ada ya, kalau nggak ada. Nah, yang ini mapping class, ya mapping class ini sebenarnya tahun lalu kan kita ada program mapping class, tapi berbeda. Yang tahun lalu kan kita bagi apa teman-teman? Leader Basic sama advance ya. Tapi tahun ini kita nggak bagi karena masih awal juga. Nah, sekarang kita tidak bikin di hari yang berbeda supaya teman-teman juga nggak terlalu sering training dipakai untuk training. Jadi kalau tahun 2020 kita gantian ya, habis M2 sendiri, M2 intern di saya nggak tahu ya Anda M3 atau M2, pokoknya meeting sendiri di agency itu minggu ini, minggu depannya MC atau mapping class. Minggu depannya apa? M2, minggu depannya MC seperti itu. Ya, ini nanti kita share. Ini sudah ada tanggalnya semua dan kita sudah ada pembicara. Tapi untuk yang pertama kali ya akan dibawakan oleh Pak Wibisono ya untuk tanggal 3 Februari di SO. Kalau sampai di SO tempatnya full, teman-teman cuma 2 aja, ingetin aja. Nanti biasa kita share. Kalau nggak di SO di SB2 di tempatnya Pak Suramin. Ya. Nah, jadi habis tanggal 3 ini ya 17 ini sesuai ini jalannya ya. Setelah itu ini kan khusus untuk semua teman-teman, walaupun Anda seorang leader, Anda datang, ini bukan acara milenial. Ya, jangan pernah merasa saya sudah tahu. Jangan, karena setiap orang yang membawakan mapping class, entah kalau Pak Wibi mungkin semua datang, begitu di sini mungkin kok gini, jangan pernah, karena setiap orang itu punya skill yang baru-baru. Ternyata seperti itu ya, karena kami pun banyak belajar dari orang-orang yang baru ya, jadi harus datang, wajib datang, nggak usah disuruh. Nah ini yang leader class. Untuk yang leader class 2020 ini uangnya mau disebutin di sini atau di agensi masing-masing Pak Wibi untuk uang komitnya? Disebutin. Jadi untuk leader class, jadi kita juga ada leader kelas untuk leader 1 bulan 1 kali. Biasanya itu hari Sabtu jam 1 selalu. Tapi khusus untuk yang Herianto, ingetin ya, ini kita hari Jumat karena Herianto ini nggak bisa kalau dia nggak mau kalau weekend, ya. Pak Wibi sama Pak Suramin sama KPM itu benar-benar totalitas ya, mengundang orang-orang yang luar biasa yang susah diundang. Konsekuensinya biasanya mereka suruh tuker golek, suruh juga ngisi, jadi nggak mudah juga atau kita nggak sembarangan juga teman-teman. Nah ini bagus banget karena kita mesti tetap belajar ya bagaimana menjadi seorang leader di Prudential supaya tim kita besar, supaya kita bisa passive income. So yang pertama di tanggal 15 Februari ya dibawakan oleh Eder. Tahu ya Eder yang kemarin itu kan top, sekarang pokoknya oke lah top leader gitu ya. Jamnya nggak ada jam biasanya ya, jam 1 ya. Sementara itu di SO nanti, tapi biasa terakhir-akhir kita kasih pengumuman lagi. Tetapi untuk leader kita mau ada uang komitmen di depan. Ya bayar sekali aja 500.000 sebelum tanggal 15, terakhir tanggal 10 Februari kita terima artinya biasanya kalau pembayaran ini yang terima biasanya dari kantor saya ya, itu pengumpulannya. Pokoknya kita terima paling akhir 10 Februari. Kalau namanya nggak boleh nyusul. Oke, KPR komit ya, nggak boleh lagi tawar-tawaran. Kadang-kadang ya kita masih ada yang ngotot gitu kan, ini kita susah ya. Tolong pengertiannya para KPM untuk tegas. Kalau sudah nggak ikut sampai tanggal 10 nggak ada pembayaran, kita nggak bisa terima. Ya, dan 500.000 untuk sampai Juli, jadi 1, 2, 3, 4, 5 untuk 5 kali uangnya nggak dikembalikan ya, tapi uangnya sebagai uang komitmen. Terus boleh nggak datang, terserah nggak apa-apa. Ya, oke, ada yang mau nanya? Oke, kalau udah nggak ada pertanyaan, saya kembalikan ke MC kita, trainer kita yang paling seksi. Kasih tepuk tangan dong ya. Oke, terima kasih Mbak Erlina atas